jawab wawasan Nusantara itu seperti apa, bakalan dapat 100 juta. Benar ya, Dek? Nggak bisa jawab ya? Iya dong, kedatangan kita ini untuk membahas seputar wawasan Nusantara yang akan kita liput kali ini. Selamat datang di Astin Q&A positif kelompok kelima. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari 10 MIPA 4 bersama saya Gracia Jin Putri absen 15 sebagai moderator. Saya Seral Masyian absen 30. Saya Aliana Filausna absen 3 Saya Kristawan Putri absen 7. Saya Yardan Alem absen 35. dan ada di belakang kamera adalah Ivander absen 17 sebagai kameramen. Oke, semuanya kita udah berkenalan nih sama penonton. Kira-kira akan bahas apa ya kali ini? Membahas apa lagi kalau bukan wawasan Nusantara? Betul banget, pasti dari kalian pada penasaran kan? Salah. Aku iso jawab apa? Entuk 100 juta. Tekan CC Kris. Pastinya di depan kamera aja, kalau di belakang kamera sih enggak ya kali. Iso ae melu teknik influencer wong Surabaya. Oke, semua terkumpul ada 7 pertanyaan nih dari penonton setia kita. Kita akan kupas satu-satu ya. Pertanyaan pertama dan kedua datang dari kelompok 1 atas nama Firly. Halo Kak Firly. Kak Firly ini memberikan 2 pertanyaan nih. Aku bacakan satu-satu dulu ya. Yang pertama, bagaimana bentuk wawasan Nusantara kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang dapat dilaksanakan oleh seorang pelajar dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat? Dan bagaimana cara pelajar tersebut menjaga bentuk kesetiaan terhadap kesepakatan bersama? Yang kedua, mengapa wawasan Nusantara begitu penting bagi keberlangsungan NKRI itu sendiri? Bila pada kenyataannya begitu banyak yang tidak memperdulikannya. Namun kenyataannya NKRI tetap aman sentosa hingga detik ini. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, untuk bentuk wawasan Nusantara sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah dengan menunjukkan kepedulian dan solidaritas seperti empati terhadap teman yang terlihat membutuhkan bantuan, bersikap jujur pada berbagai situasi, dan menjalin kerjasama antar siswa untuk mengetahui indahnya sebuah perbedaan tiap karakter siswa. Jika di lingkungan masyarakat sendiri, yaitu dengan memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan, mengikuti organisasi di lingkungan masyarakat, serta melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar. Bentuk kesepakatan pelajar dalam menjalani bentuk dari wawasan Nusantara yaitu dengan menanamkan prinsip dan tujuan untuk selalu menjaga kesetiaan dan kepedulian diri terhadap bangsa di lingkungan sekitar, dimulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Begitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala arah, kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan alasan dibalik abainya masyarakat tentang hal ini, namun kenyataannya NKRI tetap damai sentosa itu tidaklah benar. Tentunya, itu semua sudah dirancang demi kehidupan bernegara di Indonesia yang lebih baik. Jika itu semua tidak dilakukan, pastinya akan timbul konflik dari skala kecil hingga skala besar yang kita sendiri tidak menyadarinya. benar. Jadi salah jika kita menilai NKRI akan damai sentosa jika menyimpang ya. Pertanyaan ketiga datang dari kelompok 2 atas nama Caca. Halo Kak Caca. Kak Caca ini memberikan satu pertanyaan. Aku bacakan ya. Pada hakikatnya, implementasi wawasan Nusantara menuntut peran warga negara yang menunjang perwujudan kesejahteraan dan keutuhan wilayah NKRI. Jelaskan perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi ada 2 kesatuan geopolitik di Indonesia, yaitu geopolitik Indonesia keluar dan geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang mendunia dan juga kehidupan di dalam negeri. Dan gak itu doang, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga kerjasama serta saling menghormati. Jadi bangsa Indonesia harus terus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan di semua aspek kehidupannya, itu politik, sosial, budaya,
maupun keamanan dan pertahanan. Nah, hal ini dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 1945. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Wah, cukup rinci ya. Pertanyaan keempat dan kelima datang dari kelompok 3 atas nama Sela. Halo Kak Sela. Kak Sela ini memberikan 2 pertanyaan nih. Aku bacakan satu-satu dulu ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara dan apa tujuan dari wawasan Nusantara tersebut? Yang kedua, menurut pendapatmu, seberapa penting wawasan Nusantara bagi kehidupan kita? Dan apakah berpengaruh kepada kehidupan kita? Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4 dan 5. Yang pertama aku bacakan wawasan Nusantara adalah konsep dasar dalam pemikiran dan kebijakan luar negeri Indonesia, menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta memperkuat identitas nasional sebagai bangsa kepulauan yang beragam budaya, agama, dan suku bangsa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh mantan Presiden Indonesia Soekarno pada tahun 1950. Pentingnya wawasan Nusantara bagi kehidupan kita tentu dalam pelaksanaannya wawasan Nusantara juga mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kerjasama. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup serta harmonis dalam keberagaman budaya dan agama. Wawasan Nusantara juga menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Berarti wawasan Nusantara itu memiliki pengaruh bagi kehidupan kita di Indonesia ya. Pertanyaan ke-6 datang dari kelompok 4 atas nama Nafisa. Halo Kak Nafisa. Kak Nafisa ini memberikan 1 pertanyaan. Aku bacakan ya. Sebutkan dan jelaskan implementasi mengenai asas tujuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari menurut bahasamu sendiri. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Dengan bahasa saya sendiri, asas tujuan yang sama adalah prinsip yang menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada dalam masyarakat. Implementasi dari asas tujuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai contoh. Antara lain seperti menghargai perbedaan, menghormati hak asasi manusia, menciptakan persatuan, menciptakan keharmonisan, dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Wah, benar-benar solid ya untuk mengimplementasikan asas tujuan itu. Pertanyaan ke-7 sekaligus pertanyaan terakhir kita datang dari kelompok 6 atas nama Sinta. Halo Kak Sinta. Kak Sinta ini memberikan 1 pertanyaan nih, aku bacakan ya. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk menjaga wawasan Nusantara? Jelaskan menurut pendapatnya. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Hampir sama seperti pertanyaan pertama tadi yang dijawab oleh Sarah, ada sedikit tambahan dariku tentang bagaimana seorang pelajar menjaga wawasan Nusantara. Antara lain dengan mempelajari sejarah dan budaya Indonesia, menghargai perbedaan antar teman, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang ada di sekitar kita sebagai seorang pelajar. Aku yang berstatus sebagai seorang pelajar setuju sih akan pernyataan itu. Krisis nemen penonton iki, kayak pertanyaan kakek nang awake. Tapi untuk para penonton siapapun kita, mau belajar atau tidak, kita harus tetap berpegang teguh terhadap wawasan Nusantara ya. Apalagi keberadaan wawasan Nusantara pun sangat berperan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara ini. Nah, benar banget tuh, aku setuju. Tapi, kadang wawasan Nusantara itu mudah disepelekan sih, dan dampaknya negatif juga. Jika kita menyimpang dari wawasan Nusantara, tentunya timbul konflik sosial, melemahnya identitas sosial, rusaknya lingkungan, keterbelakangan teknologi, serta kelemahan dalam hubungan internasional. Ingat ya para penonton, jangan sepelekan wawasan Nusantara, catat itu. Kapan iki penutupe? Di sini lah, mengiki lho, wis terakhir pisan. Oke, sekian Q&A dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye semua.